Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang dirahmati Allah, berita yang mungkin tidak biasa tetapi menarik untuk membuat kita berpikir di dalam memaknai cara kerja politik belakangan ini. Ini adalah tentang relawan amanat Indonesia dorong PAN calonkan Anies jadi Capres 2024. Ini cukup menarik dan sekaligus menggelitik. Mengingat PAN sebagai parpol itu telah bergabung di dalam koalisi Indonesia Bersatu. Lalu kenapa muncul aspirasi seperti ini? Kita baca terdahulu ya bahwa sejumlah pendiri PAN hingga ex anggota DPR RI fraksi PAN tergabung dalam Relawan Amanat Indonesia atau ANIS. Mereka mendorong PAN untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dari PAN. Amanat Indonesia mendorong agar Anies Baswedan dicalonkan oleh PAN, ujar Ketua Amanat Indonesia Syahrin Hamid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 23 November 2022. Nah, sahabat kalian, mari kita perhatikan bahwa yang mengusulkan ini adalah pendiri dan ex anggota DPR RI fraksi PAN. Artinya suara ini bersumber dari orang-orang yang secara historis punya pengalaman politik yang baik atau punya kemampuan berpolitik dan membaca situasi politik dengan baik. Pada saat yang sama mereka adalah seorang pendiri dari sebuah partai politik. Kalau kita lihat sumber suara ini, bisa dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang membaca dengan sangat baik situasi terkini. Bahwa kalau memang ada sebuah harapan, PAN menjadi partai yang memiliki kekuatan di tengah-tengah masyarakat pada politik 2024, syaratnya satu, yaitu mendorong atau mendukung Anies sebagai Capres 2024 dari Partai Amanat Nasional. Itu setidaknya yang bisa kita baca dari alasan atau latar belakang mengapa kemudian suara itu muncul. Nah, sekarang kita lanjutkan. Syahrin mengatakan Amanat Indonesia sebagai jembatan aspirasi dari arus bawah PAN yang mendukung Anies Baswedan sebagai presiden. Kemudian hal tersebut juga sejalan dengan hasil Rakernas PAN yang sebelumnya telah memutuskan 9 nama bakal calon presiden 2024 yang akan diusung. Nah, ini sebuah alasan ya. Kemudian Amanat Indonesia ini adalah akumulasi aspirasi yang kita dorong bahwa ada sebuah entitas PAN ini yang aspirasinya itu adalah mendorong Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Artinya ini adalah sebuah arus besar yang kemudian terkonsolidasi dan akhirnya disampaikan. Nah, oleh karena itu disampaikan lagi bahwa untuk itu PAN sebagai partai harus juga menjadikan ini sebagai pertimbangan, sebagai perhatian agar dalam menutus nanti dari 9 menjadi 1. Nah, itu aspirasi Amanat Indonesia ini juga menjadi perhatian PAN dalam penetapan bakal calon presiden dari PAN, sambungnya. Kalau kita timbang, sahabat kalian yang dirahmati Allah, suara ini tentu akan muncul karena memang punya basis historis yang kuat di samping dengan data yang mereka amati. Lebih jauh dari itu adalah mereka sangat yakin bahwa masa depan PAN akan lebih baik kalau dia mendukung Anies Baswedan, bukan berada di koalisi Indonesia Bersatu. Nah, ini suara-suara masyarakat atau bagian dari PAN itu sendiri yang memang memiliki keinginan, kekuatan sekaligus aspirasi yang disampaikan. Ini berarti suara ini adalah suara penting yang kalau misalnya elit PAN tidak coba memberikan respon yang memadai, apalagi mengabaikan, ini akan bisa menjadi sebuah indikasi buruk dan memberatkan masa PAN di dalam perjalanannya ke depan. Karena akan sangat mungkin ada keterbelahan antara elit yang mungkin punya kalkulasi sendiri di dalam memandang pencapresan, mendukung capres itu, dengan mereka yang memang punya cara membaca yang publik pun bisa melihat bahwa dalam pencapresan mendukung Anies Baswedan itu jauh lebih memberikan dalam tanda kutip harapan bagi PAN itu sendiri.
Nah, dalam acara itu turut hadir sejumlah tokoh seperti Miranti Abidin, Sekjen PAN 98 2000, Afni Ahmad, anggota DPR RI Alimin Abdullah, Ketua Mahkamah PAN 2015-2020, Yasin Kara, dan Sekretaris Dewan Kehormatan PAN 2015-2020, Putra Jaya Hussein. Artinya ini kumpulan orang-orang yang memang punya concern dan pengaruh ya di dalam PAN itu sendiri. Nah, deklarasi amanat Indonesia itu menyatakan bahwa pertama ini mereka bersepakat membentuk ANIS atau Amanat Indonesia pada Kamis 17 November 2022. Ya, kemudian Amanat Indonesia adalah organisasi kerelawanan atau komunitas gerakan yang memperjuangkan Anies sebagai presiden. Wah, ini berarti sudah mantap ya langkah untuk mendukung Anies Baswedan. Kemudian kami telah bertemu Anies Baswedan dan telah menyampaikan pikiran-pikiran tentang amanat Indonesia demi Indonesia yang lebih baik. Nah, itu. Kemudian disampaikan juga sebagai bagian dari gerakan kerelawanan, maka dalam konteks pemenangan Anies sebagai Presiden RI, maka amanat Indonesia akan bersinergi dengan elemen pemenangan Anies lainnya. Wah, ini berarti sudah siap ya untuk melangkah secara kolaboratif. Kemudian mengajak seluruh masyarakat luas untuk sama-sama berjuang melalui gerakan kerelawanan amanat Indonesia dengan cara mengunjungi portal amanatindonesia.com dan seterusnya. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, fakta ini membuat kita harus semakin cermat di dalam membaca realitas politik, bahwa sangat mungkin telah terjadi satu perubahan, bahwa dahulu memang oligarki itu punya kekuatan menentukan, atau seperti yang dikhawatirkan oleh Fahri Hamzah bahwa kemudian ini lama sekali ya jadinya koalisi, terus tidak segera muncul calon wakil presidennya dan seterusnya, sebagai sesuatu yang sebenarnya menunggu kekuatan yang mungkin tidak menguatkan demokrasi di Indonesia. Itu adalah satu hal yang memang dahulu pernah terjadi, tetapi realitas belakangan harus kita maknai dengan cara berpikir yang baru, bahwa politik hari ini itu sudah bukan lagi menjadi dalam tanda kutip ya permainan elit atau bahkan oligarki itu sendiri. Rakyat pun sudah bisa membaca, melihat, menilai, bahkan mungkin mengambil asumsi atau kesimpulan yang boleh jadi ya, walaupun dia tidak sesuai dengan keinginan oligarki, tapi ini akan menjadi satu gelombang besar penyadaran politik ke depan. Karena kita ketahui bersama pada akhirnya politik ternyata adalah nafas kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ketika masyarakat pasif di dalam politik, tidak mampu membaca, tidak mampu melihat, maka politik ini akan menggilas rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, ini adalah satu fakta-fakta yang penting untuk kita cermati, bahwa tampaknya telah benar-benar ada sebuah perubahan dalam diri elemen masyarakat ketika melihat atau mendengar kata politik. Dan itu adalah salah satu fenomenanya. Nah, munculnya amanat Indonesia yang disingkat ANIS ini, itu juga bagian dari sebuah fakta bahwa ternyata di dalam internal partai politik pun elit yang ketika hanya mengedepankan kalkulasi-kalkulasi yang tidak relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan Indonesia ke depan, itu menimbulkan ada yang tidak sama pikirannya, dan karena itu mereka yang tidak sama ternyata jumlahnya cukup banyak, akhirnya membuat konsolidasi dan lahirnya relawan-relawan yang justru bertentangan dengan keputusan dari elit partai politik itu sendiri secara formal. Ini sangat menarik dan kita akan lihat ke depan apakah 2024 menjadi starting point bagi Indonesia menjadi negara demokrasi yang lebih rasional, di mana rakyatnya aktif tidak sekedar di bilik suara, tetapi juga memberikan pandangan, bahkan mempengaruhi elit partai politik untuk hati-hati ya, untuk hati-hati, waspada dan tidak sembrono di dalam mencalonkan presiden. Sebab rakyat kini sudah tahu mana pemimpin yang memang layak dipilih, mana pemimpin yang tidak layak dipilih. Alat ukurnya pun sederhana. Satu di antara yang paling penting yaitu jejak rekam. Inilah yang sebenarnya sedang terus menjadi gelombang di tengah masyarakat kita, membentuk satu arus politik yang mudah-mudahan pada 2024 ke depan Indonesia memiliki wajah baru, wajah di mana rakyatnya bisa secara utuh
ya, merdeka menentukan siapa calon presiden yang relevan untuk memimpin seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.